Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Kita memulaikan ibadah kita di saat ini dalam perayaan hari Pentakosta. Untuk itu mari dengan penuh sukacita kita berdiri. Kita puji Tuhan dan muliakan Dia dengan membaca Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 secara berbalasan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 234 bait 1 dan 3 di hari Pentakosta. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang membimbing dan membaharui kita sekalian oleh Roh Kudus. Turunlah kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 240 bagian A. Datanglah Ia sumber rahmat. Persilakan kita duduk kembali. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang terkasih, mari kita dengarkan nas pembimbing dalam ibadah kita di hari Pentakosta saat ini. Efesus 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kidung Jemaat 414, Yesus pimpin langkahku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya dan memohon kasih pengampunannya. Kita berdoa. Dia Tuhan Allah yang Maha Kudus, kepadamu kami telah berdosa. Kami gagal melakukan segala hal yang Engkau kehendaki. Kami melanggar hukum-hukum-Mu. Kami bahkan tak mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Demikian pula dalam perjumpaan dengan sesama, kami bahkan sering menyakiti hati. Di hadapan kekudusan-Mu saat ini Tuhan, kami memohon kasih-Mu, hapuskanlah dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan baharuilah hidup kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami akan memperoleh kekuatan dan semakin dibaharui di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bagi kita tersedia anugerah Allah. Untuk itu menerima berita anugerah ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, diundang kita sekalian berdiri. Bahwa selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya dalam Yesaya, firman-Nya dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara menyambut berita anugerah ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Caranya tetap
Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam roh. Firman-Nya dalam Galatia 5 ayat 16, 22 sampai 23. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, tetapi berbuahkan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Di hari Pentakosta, di mana terjadi ketuangan Roh Kudus, kita rayakan dalam sukacita iman dan akan kita dasari dengan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti memahami firman-Nya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang menyertai kami melalui penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus, dalam menempuh perjalanan hidup ini dan dalam keselamatan-Mu. Firman-Mu telah menerangi langkah dan segala perjuangan kami. Saat ini, ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan lagi firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tersedia firman Tuhan bagi kita menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 26, akan dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpuji Tuhan dan dimuliakan Dia karena gerejanya kita sekalian masih boleh menikmati keselamatan dan memuliakan Dia. Saudara-saudara, di hari Pentakosta saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai dasar peribadatan kita, sekaligus kita mau diingatkan bahwa dalam diri saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya. Kitalah tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan ini saudara-saudara dijanjikan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah perpisahannya secara fisik dengan murid-murid pasca kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta ini menjadi hari yang penting bagi gereja. Gereja tidak akan ada jika peristiwa Pentakosta tidak terjadi. Kenapa demikian saudara-saudara? Bahwa gereja tanpa Roh Kudus sesungguhnya bukanlah gereja. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus turun. Roh Kudus yang adalah roh penghibur, roh kebenaran itu dianugerahkan kepada murid-muridnya. Dan peristiwa ini bukanlah hal yang kebetulan jika kala itu saudara-saudara, peristiwa ketuangan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi saudara-saudara, hari Pentakosta ini merupakan hari raya, hari sukacita yang cukup penting dalam keberimanan mereka. Hari Pentakosta sendiri saudara-saudara kemudian dimengerti sebagai hari ketuangan Roh Kudus, hari ke-50 setelah Yesus Kristus bangkit. Dalam istilah Yunani saudara-saudara, Pentakosta ini dikenal dengan istilah Hemera. Pentakosta dalam sejarahnya sesungguhnya merupakan perayaan pengucapan syukur umat Yahudi. Ini Pentakosta dalam perjanjian lama di sejarah umat Yahudi. Hari raya ini dirayakan sebagai hari mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah atas hasil panen yang mereka terima, terkhusus gandum. Dan juga saudara-saudara, di saat yang bersamaan juga mereka mengenang
peristiwa di Bukit Sinai di mana Musa menerima hukum Tuhan. Jadi biasanya saudara-saudara, di tengah perayaan Pentakosta, semua orang Yahudi dari berbagai penjuru negeri, dari bangsa-bangsa lain yang berasal dari Yahudi, itu akan berupaya datang pulang ke Yerusalem. Mereka mau merayakan pesta sukacita iman itu, sekaligus mereka mau mempersembahkan korban syukur dan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam catatan Alkitab menurut Kisah Para Rasul, saudara-saudara, jelas bahwa peristiwa Pentakosta kemudian terjadi dalam diri murid-murid Yesus bersamaan dengan perayaan Pentakosta umat Yahudi yang biasa dilangsungkan selama 7 minggu. Ini referensinya dapat kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 10. Perayaan ini dalam bahasa Ibrani disebut Safot. Safot ini pesta iman di mana orang mengucap syukur, mempersembahkan sebagian hasil dari apa yang mereka peroleh dari perjuangan mereka sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah mereka. Di hari yang sama, saudara-saudara, terjadi peristiwa yang luar biasa dan mencengangkan. Ketika murid-murid Yesus dan orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Yang kala itu kita bisa bayangkan, tatkala orang-orang Yahudi pulang ke Yerusalem, tentu sangat banyak orang di sana. Peristiwa ketuangan Roh Kudus terjadi dalam diri murid-murid. Mereka menerima Roh Kudus, laksana lidah-lidah api menghinggapi mereka, dan buahnya adalah mereka tiba-tiba memberi kesaksian tentang Yesus Kristus dengan menggunakan atau berkata-kata dalam bahasa orang lain yang disebut dengan glosolalia atau genosolalia. Ini bahasa lidah, jadi bukan pneumalalia, bukan bahasa roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan menggunakan kata-kata asing yang mereka tidak ketahui dan tidak pelajari. Supaya apa? Supaya kemudian orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia waktu itu yang berkumpul di sana kemudian mengerti kesaksian mereka. Selanjutnya saudara-saudara, buah dari ketuangan Roh Kudus ini ketika mereka bersaksi tentang Kristus dalam bahasa-bahasa asing, banyak orang yang percaya. Dan itu dibuktikan dalam hari itu ada, saudara-saudara, 5.000-an orang yang menerima Yesus Kristus. Mereka saudara-saudara percaya dan dibaptis. Inilah kemudian dalam catatan sejarah gereja saudara-saudara dijadikan sebagai momentum hari lahirnya gereja. Hari kelahiran gereja adalah hari Pentakosta karena gereja menerima Roh Kudus, karena di dalam gereja terjadi pemeteraian, tanda keselamatan melalui baptisan. Dan itulah saudara-saudara yang menjadi suatu dasar iman kita bahwa gereja disebut gereja ketika dia didiami oleh Roh Kudus. Siapakah gereja? Kitalah gereja itu, saudara dan saya. Saudara-saudara, itu sedikit tentang peristiwa Pentakosta. Jadi dapat kita pahami, dapat dibayangkan peristiwa Pentakosta terjadi ketika begitu banyak orang yang berkumpul yang datang dari berbagai belahan dunia. Karena hari itu pula orang-orang Yahudi merayakan pesta iman mereka, yaitu Pentakosta atau Safuar. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa ini sendiri adalah peristiwa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan peristiwa yang kemudian tidak pernah diketahui oleh Tuhan.
peristiwa ini adalah wujud dan penggenapan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengaruniakan roh kebenaran, roh penghibur ke dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Maka hari ini saudara-saudara, kita mau merenungkan roh kebenaran itu, roh penghibur itu, atau Roh Kudus itu berkarya di dalam kita, dan kita mau ditantang untuk menyelidiki kembali kehidupan kita. Benarkah saudara dan saya gereja? Benarkah Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur ada di dalam diri saudara dan saya? Dan bagaimana kita mau mengenal jati diri kita melalui roh kebenaran itu, roh penghibur atau Roh Kudus itu. Saudara-saudara, kepada murid-murid dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Kristus. Ini yang pertama saudara-saudara. Bukti bahwa seorang yang adalah gereja itu benar-benar didiami oleh Roh Kudus. Bukti yang pertama adalah dia bersaksi tentang Yesus. Kesaksian tentang Yesus saudara-saudara bukan kesaksian hanya melalui kata-kata belaka. Tetapi kesaksian tentang Yesus itu nyata dalam kehidupan melalui hidup yang penuh kasih. Ini yang pertama. Kita ditantang. Dan kita harus aminkan kasih Kristus ada di dalam kita, dan kita sungguh-sungguh menikmati itu dan telah dan selalu akan menebarkan kasih itu kepada siapapun. Ini bukti yang pertama bahwa gereja didiami oleh Roh Kudus. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian perenungan kita mengarah pada apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh roh penghibur, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita gerejanya. Dalam catatan Alkitab dikatakan saudara-saudara bahwa Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan menegakkan kebenaran. Dan Roh Kudus akan menyatakan penghakiman. Inilah sebabnya mengapa Yesus Kristus harus pergi. Supaya Roh Kudus, roh penghibur, mendiami hidup setiap umatnya. Dan kemudian menginsapkan umat dari dosa. Menegakkan kehidupan yang benar menurut kebenaran Allah. Dan menyatakan penghakiman di tengah dunia ini. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa Yesus Kristus mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Karena umat manusia tetap tidak percaya kepada Dia. Bahkan Roh Kudus akan berkarya untuk menegakkan kebenaran. Karena sampai saat ini saudara-saudara, tidak sedikit orang yang tidak percaya Yesuslah jalan, Yesuslah kehidupan dan kebenaran. Bahkan Roh Kudus akan menyatakan penghakiman. Mari kita telaah saudara-saudara karya Roh Kudus ini dalam hidup kita. Bahwa seseorang yang didiami oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran itu adalah seseorang yang akan insaf dari dosa-dosanya. Tadi kalau yang utama dan yang paling prinsip adalah orang yang didiami Roh Kudus dibuktikan bahwa ia bersaksi tentang Kristus. Yang kedua saudara-saudara bahwa orang yang didiami Roh Kudus dengan serta-merta akan membuktikan hidupnya dia insaf dari dosanya. Tidak lagi bergelimang dengan dosa yang sama berulang-ulang melakukannya. Yang ketiga saudara-saudara, orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran di tengah kehidupannya. Dan orang yang didiami Roh Kudus
adalah orang yang sungguh-sungguh mengenali dirinya. Bahwa semua tindakan, semua karya, buah, pikiran apapun dapat kita ukur. Dapat kita ukur. Apakah itu kebenaran dan apakah itu karya dan buah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus itu diberi kemampuan bukan hanya untuk bersaksi lewat kata-kata sebagaimana dalam peristiwa di Yerusalem ketika murid-murid Tuhan berkata-kata dengan bahasa orang lain. Tetapi hidup mereka pun kemudian menjadi kesaksian bagi dunia ini. Dan itulah juga yang menjadi panggilan bagi kita sekalian. Bahwa bersaksi tentang Kristus bukanlah semata-mata kesaksian lewat kata-kata, tetapi lebih utama kesaksian lewat kehidupan nyata. Ketika kita hidup dalam kasih, saling mengampuni, hidup menegakkan kebenaran dan konsisten komitmen dalam iman, maka kitalah orang yang sesungguhnya menjadi kediaman Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara-saudara, bahwa kita dapat mengenali, mengetahui jati diri setiap orang yang didiami oleh Roh Kudus. Dia akan berbuahkan buah-buah roh. Sebagaimana kesaksian dalam nas pembimbing kita tadi mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Kita akan memperoleh seluruhnya. Penebusan akan menjadi bagian kita dan kita dijadikan milik Allah untuk memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah diwujud nyatakan melalui buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan bahwa buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Mari kita teliti hidup kita. Benarkah saudara dan saya telah didiami oleh Roh Kudus? Tetapi dalam iman, ini adalah kasih Allah. Roh Kudus dikaruniakan kepada saudara dan saya supaya kita bersaksi tentang Dia. Maka mari bersaksi dengan buah-buah roh dalam kehidupan nyata. Hiduplah dalam kasih, saudara-saudara. Hiduplah dalam sukacita senantiasa. Tegakkanlah selalu dan impikanlah selalu damai sejahtera. Sabarlah dalam menjalani kehidupan di dalam pengharapan. Hiduplah dalam kemurahan. Selanjutnya, teruslah lakukan kebaikan. Berprinsiplah untuk hidup dalam kesetiaan. Dan selalulah berjumpa dengan siapapun di tengah kelemah lembutan. Dan untuk semua itu, kita harus ada dalam sikap yang menguasai hidup kita. Selamat menikmati janji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya untuk bersaksi demi nama Yesus Kristus. Karena Dia telah memberi kita karunia Roh Kudusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh. Kau pemimpin
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 4. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita berdiri, kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia dan berkat. Kami telah menerima dan menikmati berkat-Mu di kehidupan kami. Sebagai tanda syukur kami persembahkan korban syukur kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini. Tuntunlah kami senantiasa dengan Roh Kudus, agar kami selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal di segenap hidup kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya.
Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan Allah marilah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita, segala permohonan kerinduan, karena sesungguhnya Tuhan berdaulat atas segenap hidup kita. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami memuji memuliakan nama-Mu di hari Pentakosta ini. Roh Kudus telah berkarya, membimbing menuntun kami mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami diberi kemampuan untuk hidup di dalam pengharapan. Kami dituntun untuk terus menjadi saksi-Mu, memberitakan Kristus di dalam kasih, di dalam tindakan nyata kami setiap hari. Sebab sesungguhnya kami telah lebih dahulu menerima dan menikmati karya kasih-Mu itu di kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, ketika kami bersukacita di perayaan ini, karena sebagai gereja-Mu, Tuhan telah memberi kami kuasa Roh Kudus. Kami telah mendengar firman-Mu, merenungkannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang setia, yang menepati segala janji dan apa yang Engkau rancang atas kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dan firman-Mu akan terus meneguhkan kami dalam mewujud nyatakan panggilan kami sebagai saksi-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya kesaksian kami nyata di dalam dan melalui kehidupan sehari-hari yang berbuahkan buah Roh Kudus. Ya Bapa di sorga, di tengah kehidupan kami berjumpa dengan berbagai tantangan hidup, dan itu sering menghalangi kami, menghambat kami untuk menyaksikan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, karya keselamatan-Mu di dalam Yesus. Kami mohon Tuhan teruslah memberi kami kekuatan. Roh Kudus teguh di dalam hidup kami, supaya dengan keberanian dan di dalam dasar iman yang kokoh dan teguh, kami terus memuliakan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menikmati kemurahan-Mu dalam suasana sukacita oleh ketambahan usia, di persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, bahkan semua saudara kami yang boleh beribadah bersama. Tuhan akan melengkapi sukacita mereka, menyempurnakan ucapan syukur mereka. Kami juga doakan mereka yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh di masa tua, yang bergumul dengan tantangan dan persoalan hidup. Hiburkan mereka Tuhan dengan roh penghibur, supaya kekuatan dan kuasa Roh Kudus akan menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan hidup mereka, dan akan memberi kekuatan, keteguhan iman dan pengharapan bagi mereka yang menghadapi tantangan dan pergumulan hidup dalam berbagai bentuk pengalaman. Persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu dalam tugas panggilan sebagai gereja-Mu, teguhkanlah Tuhan supaya Roh Kudus tetap menjadi tempat kediaman. Gereja-Mu akan terus layak disebut gereja. Semua yang kami lakukan dalam pelayanan ada dalam bingkai kasih Kristus, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Seluruh perangkat pelayanan Tuhan akan terus teguhkan, supaya Roh Kudus yang Engkau anugerahkan sungguh akan berkuasa di dalam hidup kami, dalam melaksanakan segala tugas panggilan kami. Berkati Tuhan seluruh warga jemaat-Mu, dari anak-anak balita sampai orang tua yang lanjut usia, anak-anak kami yang bersekolah, yang mencari pekerjaan, yang sedang meniti karir untuk masa depan, yang mempersiapkan memasuki hidup baru di tengah perjalanan dan perjuangan hidup. Engkau yang berkuasa, Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun, supaya semua yang kami rindukan sungguh-sungguh itu terjadi semata-mata karena kehendak Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami,
Berkati Tuhan negeri kami. Berkati dan beri kekuatan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban peperangan, korban terorisme, korban dari berbagai bencana alam. Tuhan jaga dan pelihara kami Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi ini. Hikmat-Mu terus mewarnai pikiran hidup kami dalam mengambil segala tindakan dan menjalani kehidupan ini. Roh Kudus berkuasalah atas kami dan teruslah mendiami hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekalian berdiri. Nyanyian penutup dalam ibadah Pentakosta ini kita menyanyikan Kidung Jemaat 400. Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Di dalam hati masing-masing marilah kita sampaikan doa kita mengakhiri ibadah kita ini. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu, hari Pentakosta ini. Atas nama Majelis Jemaat BPP seluruh perangkat pelayanan, kami tim multimedia yang menyediakan ibadah virtual ini mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Nikmatilah kuasa Roh Kudus senantiasa.